Bismillahirrahmanirrahim. Setelah terjadinya konflik yang demikian dahsyat, yang hampir-hampir rumah tangga kita itu sudah berada di ujung tanduk. Syukurlah, karena kita sudah mempersiapkan bekal dan kita terampil mengelola konflik itu. Akhirnya badai itu berlalu dengan selamat. Nah, setelah badai berlalu, setelah terjadi konflik yang demikian dahsyat, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah lupakan konflik itu, jangan diungkit kembali. Lupakan konflik itu, jangan diungkit kembali. Kalau kita mau tulis, tulislah di atas pasir di pinggir pantai. Kenapa? Dia nanti akan hilang, diterpa oleh pasang air laut. Ya. Jangan kita tulis di status kita, badai baru saja menerpa keluarga kami. Tidak usah. Ya. Kalau itu adalah files, simpanlah file itu di file-file yang tersembunyi pada diri kita. Ya, kenapa? Sebab ini nanti bisa melahirkan berbagai dampak. Kita ceritakan pada orang lain, misalnya ya, mungkin ada pelajaran diantaranya, tapi nanti ada hal-hal yang negatif mungkin ya. Pasti orang akan selalu mencari mana yang salah, mana yang benar. Jadi tidak usah diungkit-ungkit kembali. Ya, kalaupun kita mau menceritakan sebagai sebuah pengalaman untuk kita mengambil pelajaran, itu secara umum. Tidak usah kita menyebutkan identitasnya, bahwa yang mengalami itu adalah kita. Yang kedua, setelah terjadi konflik, yang kedua adalah minta maaf. Jadi harus ada yang berinisiatif meminta maaf atau memberi maaf. Pada pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan mana di antara kedua ini yang lebih baik. Mana di antara kedua ini yang lebih baik, meminta maaf atau memberi maaf. Yang terbaik, yang afdal adalah memberi maaf. Tidak ada ayat di dalam Al-Quran memerintahkan kita meminta maaf. Tapi yang ada adalah memberi maaf. Masya Allah. Waliyahu waliyasfahu. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Ya, maafkanlah dan berlapang dadalah. Maafkan dan lapangkan dadamu. Memaafkan kesalahan-kesalahannya. Tidakkah kamu ingin Allah mengampuni kamu? Jadi orang yang bisa memberi maaf kepada orang lain, inilah tingkatan manusia yang tertinggi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan pemberian maaf. Tetapi tidak berarti bahwa kita tidak minta maaf. Ya, hanya memang yang paling afdal dari dua orang yang pernah berselisih, pernah bertengkar, memberi maaf. Apalagi kalau orang memang sudah meminta maaf. Inilah yang paling buruk. Orang yang sudah meminta maaf, kita tidak maafkan. Ya, orang yang sudah minta maaf lagi, dia tidak maafkan. Ya. Yang ketiga, mari kita lihat yang ketiga. Kita fokus melihat sisi kebaikan pasangan kita. Ya, kita fokus melihat. Sebab kalau kita fokus mencari keburukannya, kesalahannya, aibnya, banyak. Innal insana khuliqa dha'ifa. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan kelemahan. Al insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya lupa dan tempatnya salah. Jadi kalau itu yang kita mau cari, banyak. Ya. Dan setiap kita ini kecenderungannya mudah menemukan kesalahannya, aibnya orang.
Nah, itu ya. Makanya yang harus kita belajar, kita harus terampil bagaimana kita menemukan kebaikannya orang, terutama kebaikan pasangan kita. Fokus kita melihat kebaikan. Alhamdulillah, begini-begini saya punya istri cerewet-cerewet begini, tapi sudah memberikan anak 5 orang. Cerewet-cerewetnya tapi bisa memberikan anak 5 orang. Alhamdulillah istri saya ini begini, ya tidak cantik, tetapi Masya Allah, semua anak-anak saya ini yang perempuan cantik, ya laki-laki tampan dan gagah. Masya Allah. Masya Allah. Ya kita melihat sisi fokus kebaikannya, kepada kebaikannya. Suami saya ini begini-begini, saya punya suami, tapi Masya Allah, dia adalah orang yang setia. Tidak pernah ada satu tempat yang saya datangi, kecuali dia mengantar dan menjemput. Masya Allah. Nah itu, kita lihat, kita fokus pada kebaikan pasangan kita. Begini-begini saya punya istri, suka tersinggung, tetapi Masya Allah, pagi-pagi kalau kita bangun pagi sudah siap kopi, sudah ada kuenya, ya. Itu yang kita lihat. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, berpikir positif thinking, ya, bahwa di setiap badai itu pasti akan berlalu. Di setiap problema, masalah, pastilah itu akan terjadi dan pasti juga kita akan keluar dari situ. Tinggal bagaimana kita bersabar menjalani itu. Ini ada rumus kita hidup ini. Tidak ada kehidupan yang lurus terus, yang datar terus. Ya, ibarat ombak itu tidak ada samudra itu tidak datar terus. Ada saatnya dia datar, ada saatnya dia ombak, ada saatnya dia badai. Begitulah kehidupan kita. Nah, kalau kita mengalami ombak, kita mengalami problema, masalah, musibah dalam kehidupan kita, kita jalani ya. Kita jalani itu. Pasti akan keluar. Ya, pasti akan kita keluar dari. Tinggal kita bagaimana bertahan menjalani itu. Ada kadang lama, ya, karena itu kita mohon pada Allah kesabaran. Ya, kadang-kadang lama, ada kadang-kadang cepat. Ya, begitu pula problema rumah tangga. Yakinlah banyak ayat di dalam Al-Quran dan ada satu surat di dalamnya ada ayat yang selalu kita baca. Wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa di ayat ini ketika dilihat dari sudut lugawi, dari sudut bahasa, menunjukkan bahwa di setiap satu kesulitan Allah menyiapkan 2 solusi. Masya Allah. Di setiap satu problema Allah menyiapkan 2 jalan keluar. Masya Allah. Nah, ini yang harus menjadi landasan kita untuk berpikir positif di setiap badai atau konflik yang terjadi di dalam rumah tangga kita. Dan yang terakhir, yang kelima adalah jangan ceritakan kepada orang lain. Ya, jangan kita ceritakan problema kita ini, pertengkaran kita ini kepada orang lain. Ya, kita harus bersabar, cukuplah ini menjadi suka duka di dalam berumah tangga. Stop, kita tidak ceritakan kepada orang lain. Don't look back. Ya, jangan lihat lagi ke belakang. Ya, tapi kita selalu menatap ke depan. Orang yang maju adalah orang yang selalu menatap ke depan. Kalau kita melihat ke belakang itu adalah untuk kita bersyukur. Jadi kalau kita mau maju, jangan melihat ke belakang. Ya, tapi kita melihat ke depan. Kalau keluarga kita ini mau masuk surga, lihat ke depan. Terus melihat ke depan. Mana jalannya? Jangan kita selalu melihat ke belakang ini. Saya dulu begini, ya malah kadang-kadang kita catat itu semua kesalahan-kesalahannya. Ada suami yang sampai kemudian merekam, men-save itu ke setiap kesalahan-kesalahannya. Ya, jangan kita melihat ke belakang. Melihat ke belakang ini apa? Untuk kita mensyukuri, membandingkan yang sekarang dengan yang lalu. Kalau kita berada pada posisi yang baik sekarang ini, itu bisa kita rasakan
bahwa kondisi kita baik sekarang kalau kita melihat yang lalu. Yang lalu kita mengantar istri kita ke sana kemari hanya dengan modal apa? Dengan modal tangan saja. Ya, kita bawa ke sana kemari. Kadang dengan modal tangan kanan kita untuk menyeberang untuk apa? Alhamdulillah perlahan-lahan ada motor. Ya, alhamdulillah perlahan-lahan kemudian berproses ada mobil. Ya, dulu jadi kontraktor, kontrak sana, kontrak sini, alhamdulillah. Sekarang ini sudah ada rumah sendiri. Ini yang itu kita, kalau kita mau bersyukur, boleh kita melihat ke belakang itu, kita membandingkan dengan kondisi kita sekarang ini. Jadi inilah bagaimana manajemen konflik berumah tangga. Bagaimana sebuah rumah tangga menghadapi badai. Dan itu pasti akan terjadi. Ya, tentu kita tidak mengharap. Dan tentu kita tidak selalu menunggu-nunggu. Tetapi ditunggu maupun tidak ditunggu, badai itu pasti akan terjadi pada sebuah rumah tangga. Untuk menguji apakah rumah tangga kita itu rumah tangga yang kuat, rumah tangga yang memiliki ketahanan, atau rumah tangga kita adalah rumah tangga seperti laba-laba. Waliyadzubillah. Saya kira itu yang dapat kita sampaikan. Silakan. Tayyib. Pemirsa Ros TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi penjelasan dari Ustadz. Masya Allah, sangat menginspirasi sekali bagi kita semua ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah di balik ini semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, kemudian di sini ada 3 pertanyaan, Ustadz. Ya. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana jika konflik itu terjadi dengan melibatkan pihak lain, misalnya mertua dan saudara? Ya, pelibatan pihak ketiga, maksudnya di luar daripada pasangan kita suami istri, apabila sudah tidak mampu kita kelola, sudah tidak mampu kita selesaikan, boleh kita melibatkan pihak ketiga. Tetapi pelibatan pihak ketiga ini bukan dalam rangka untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi untuk mencari win-win solution. Itu juga. Maka siapapun pihak yang terlibat, itu tidak boleh memposisikan diri ya dan menjadi menjadi hakim yang berat sebelah. Tapi bagaimana dia mencari win-win solution itu, ya. Makanya dikatakan fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha yuwaffiqillahu, ya. Jadi ambil hakim penengah ya dari pihak suami dan juga penengah dari pihak istri yang betul-betul di tengah, ya, wasit ya, yang bertengah, yang niatnya apa, bukan terlibat niatnya untuk memenangkan anaknya atau untuk memenangkan adiknya, kakaknya, tapi niat keduanya itu terlibat yurida islaha, jadi untuk mengislah keduanya, ya. Jadi boleh, tetapi itu adalah pintu darurat, ya. Artinya kalau memang sudah tidak bisa, maka kita boleh melibatkan pihak lain, ya. Nah, Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bagaimana jika cara seseorang menyelesaikan konflik dengan cara pergi atau minggat dari rumah dan datang kembali setelah tenang? Itu dia menenangkan salah satu cara yang dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, coba kita lihat ini keluarga Ali juga. Siapa ini Ali? Ya, orang yang orang muda yang pertama kali masuk Islam. Ya, dia di usia sekitar 10 tahun itu masuk Islam. Jadi pemuda pertama kali masuk Islam. Kemudian keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga
beliau adalah sepupunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menjadi khalifah yang terakhir dari Khulafaur Rasyidin, Ali bin Abi Thalib. Ya, kemudian siapa istrinya? Putrinya Nabi, Fatimah binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anha. Juga pernah terjadi pertengkaran. Nah, disinilah kita menemukan satu sikap, salah satu sikap seorang suami ketika bertengkar. Apa itu? Dia pergi sejenak. Ya, dia tinggalkan sejenak, tetapi bukan berarti ketika istri itu sementara marah-marah, sementara ngomel, kemudian kita pergi. Itu tidak akan selesai itu. Sebab kalau kita datang lagi, dia sambung. Tapi dengarkan dulu. Ya. Dengar dulu. Nah, itu yang saya tadi katakan, keterampilan berkomunikasi ini penting. Apa di antara keterampilan berkomunikasi? Yaitu sabar mendengar. Ya, istri juga harus begitu. Harus sabar mendengar ketika suami ya dalam kondisi berceramah misalnya. Ya, jadi dengarkan dulu, kemudian baru kita tinggalkan. Baru kita pergi, tapi kemana perginya? Kemana perginya? Bukan perginya ke restoran, bukan perginya ke bar, bukan perginya ke tempat-tempat maksiat, tapi perginya ke masjid. Nah, itulah yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau pergi ke masjid. Ya, dia sujud, dia beribadah. Pada waktu itu kan masih pasir. Ya, lantainya masih pasir. Kemudian dia tertidur di masjid. Katalah Nabi SAW. Ya, ketika dia cari, mana Ali? Ali pergi ke masjid. Ya, kemudian Nabi SAW ke sana. Ya, lalu Nabi memanggil dia Abu Turab. Jadi istilah kronologisnya kenapa sampai Ali bin Abi Thalib dikatakan Abu Turab, bapaknya tanah, karena dia tidur di atas tanah. Ya, disuruh bangun. Ya, jadi boleh seperti itu. Dan itu untuk apa istilahnya, untuk menenangkan, untuk sementara mendinginkan suasana. Ya, untuk mendinginkan suasana. Ya, boleh kita meninggalkan, tapi jangan pada saat dia marah kita tinggalkan. Sebab ketika dia datang akan terjadi lagi seperti itu. Ya. Nah, Ustaz. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Mungkin ada kaitannya juga dengan pertanyaan pertama. Kita bacakan saja. Sejauh mana orang tua dapat ikut dalam masalah rumah tangga kita, Ustaz? Ya, jadi ini yang perlu dipahami oleh orang tua. Kalau sudah menikahkan anaknya, itu artinya anaknya itu sudah belajar hidup mandiri. Demikian juga anak harus memahami itu. Kalau sudah dinikahkan oleh orang tua, maka itu artinya dia sudah mulai membuat kapal sendiri, sudah mulai berlayar sendiri. Ya, jangan lagi kita terlalu banyak intervensi, orang tua terlalu banyak intervensi kepada anak kita. Ya, termasuk anak yang sudah menikah itu juga jangan memberikan peluang untuk selalu orang tua atau mertua kita intervensi. Nah, coba kita tadabburi nanti ayat surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu adalah pemimpin terhadap istrinya. Apa artinya pemimpin? Pemimpin itu harus memiliki dua kekuasaan. Pemimpin itu artinya penguasa. Dan penguasa itu paling tidak memiliki dua kekuasaan. Ada namanya de facto dan ada namanya de jure. Ya. De jure itu artinya secara konstitusi, ya, surah An-Nisa ayat 34 itu sudah melegitimasi. Bagaimanapun tingginya status seorang istri, tingginya pendidikan seorang istri,
atau ada kelebihan-kelebihan dari sisi status kehidupan ini, maka dia tetap konstitusi Al-Quran mengatakan dia adalah orang yang dipimpin. Nah, kemudian yang kedua adalah dia harus memiliki kekuasaan de facto. Apa artinya de facto? Memiliki wilayah. Ya, dia memiliki wilayah. Makanya salah satu di antara pilar keluarga sakinah yang harus dipahami oleh istri dan suami, usahakan punya rumah sendiri. Ya, itulah de factonya. Itulah wilayah kekuasaannya. Nah, coba bagaimana kalau seorang suami dia tinggal di rumah mertua. Ya, siapa ini yang punya wilayah kekuasaan? Di rumah mertua siapa yang punya wilayah kekuasaan? Siapa yang berkuasa? Apalagi kalau masih hidup mertua laki-lakinya. Kan sudah dua pemimpin. Ya. Nah, siapa yang harus ditaati? Gimana kalau dua pemimpin dalam sebuah negara? Ya. Boleh. Ya. Boleh dua pemimpin dalam sebuah negara, tapi pada akhirnya juga pemimpin yang satu itu harus ada salah satunya di antaranya mengalah. Kan pada hakikatnya satu lagi pemimpin kan? Ya. Dalam Islam apabila tidak boleh dibaiat dua pemimpin. Ya, tidak boleh dibaiat. Jadi kalau dia mau betul-betul menjalankan fungsi kepemimpinan, itu harus dia punya rumah sendiri. Walaupun itu awalnya harus dia kontrak dulu. Ya, harus dia kontrak dulu. Supaya tidak terlalu banyak intervensi orang tua. Kalau kan dia tinggal di rumah mertua, kan pasti intervensinya itu adalah intervensi mertua. Ya. Nah, apalagi coba lihat ya. Kalau istri kita ini tinggal di rumah orang tua suami. Ya. Pasti itu umumnya kurang nyaman istri kita itu. Nah. Ya, beda misalnya ya kalau kita ini tinggal di rumah, seorang suami tinggal di rumah mertua. Ya, beda itu kalau seorang istri tinggal di rumah mertua, seorang suami tinggal di rumah mertua. Kenapa? Kalau seorang suami tinggal di rumah mertua, sepanjang dia bekerja, itu tidak terlalu banyak berinteraksi. Ya, dia kan pergi pagi, dia paling pulang sore, pulang malam. Nah. Jadi tidak terlalu banyak berinteraksi. Pulang pun itu ya paling dia istirahat. Nah. Tapi kalau istri seharian. Nah. Ya, jadi intensitas pertemuan itu biasa, intensitas pertemuan yang tinggi itu biasanya akan terjadi konflik. Nah, coba seorang istri yang terus bersama-sama dengan mertua perempuannya ya di rumah, ya ada saja masalah-masalah dapur, masalah apa, ya terjadi konflik. Dia akan makan hati. Nah, ya, karena itu ini seperti ini. Untuk menghindari intervensi orang tua, intervensi mertua, harus mandiri. Harus mandiri. Dan kita sebagai orang tua tidak boleh selalu ikut campur. Ya, itulah konsekuensinya kita menikahkan anak. Artinya kita mengajari mereka untuk hidup mandiri, untuk berlayar sendiri. Ya, jangan sedikit-sedikit kita masuk, boleh kita bantu. Kita bimbing, kita bantu, kita bimbing, tapi jangan kita selalu mengintervensi. Maka rumah tangga daripada yang seperti ini tidak akan merasakan kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi nanti insya Allah ada sesi tertentu nanti bagaimana menjadi mertua dan menantu idaman. Nah, ya. Ini dari episode-episode kita yang akan datang insya Allah.